Halo, Assalamualaikum, kenalin aku Namiroh. aku Nisa and welcome to Nani. Oke. Benisa tau nggak? Apa tuh? Weekend ini siapa yang bakal datang ke Indonesia? Weekend ini? Iya, weekend ini. Siapa? Sebenarnya banyak ya. Cuma kita bakal seudara sama siapa? Sama EXO. Oh iya? Iya. Beneran? Iya, serius. Jadi ada konser EXO guys weekend ini. Sabtu ini tanggal 6? Iya, 6 sama 7 deh kayaknya 2 hari. Di mana? Di JIS. Oh, Yo, wow. sih dulu pas kelas 8 aku Wow. lagi masa trennya K-pop dan EXO ya, masa nge-EXO banget. Itu kita kalau pas EXO datang ke Indonesia, kita bilang apa temen aku, kita habis kelas nih terus keluar kayak kita seudara sama EXO. Sambil tarik nafas ya? Sambil bernafas gitu kayak kita rupanya lama-lama tidak bisa bertemu ya. Tapi kayak padahal setelah dipikir-pikir kayak lah kan udaranya sama ya, oksigen gitu loh maksudnya. Oksigen dunia bukannya dunia lain. Benar. Berarti Maksudnya kita setanah air, senegara nih guys sama si EXO itu. Tapi sekarang udah ajus sih. Itu berarti kamu kelas 8? Ya. Se-circle kamu yang K-pop Iya, atau benar. satu kelas? Circle-nya aku, lebih tepatnya dari awalnya tuh kelas 7. Ya, jadi kita ngomongin tentang K-pop ya guys. Jadi aku jadi pas kelas 7, aku tuh kan asrama ya. Nah, jadi sebenarnya tuh kita tuh asrama kelas 7 tuh ada yang kayak satu asrama isinya tuh kan banyak asrama nih. Asrama Zainab, Khadijah, Fatimah kayak gitu-gitulah banyak. Nah, harusnya yang kelas 7 itu asramanya tuh ada di Aisyah sama Zainab. Nah, cuma aku tuh kebagian yang Khadijah, namanya Khadijah 7 apa Khadijah 8 ya? Khadijah 8 ya? Khadijah 7. Lupa, sorry. Nah, pokoknya si Khadijah ini tapi itu campuran sama kakak kelas 10. Jadi kayak isinya kelas 7 sama 10 gitu. Nah, sedangkan kakak kelas 10 tuh SMK kan. SMK multimedia. Jadi mereka boleh bawa laptop. Nah, disitulah teracuni EXO-nya masuk gitu. Masuk di. Jadi mereka bawa laptop, mereka ya kita sebagai anak kan pengen nonton ya, nonton ternyata mereka lagi hype EXO. EXO apa? Call Me Baby. Oh, itu berarti 2015 dong? Iya, 2015 awal. 2015 juga udah, Mbak. 2015 akhir itu udah yang K-pop juga itu. Ya, jadi dari situlah EXO Grow salah, bukan EXO Grow. EXO apa yang awal? Mama Grows ya, itu dia. Careless itu. Iya, benar. Oh, berarti kamu itu yang pertama kali suka EXO atau dikenalin K-pop? Sebenarnya kalau enggak EXO. Tapi itu real EXO. kayak real aku akhirnya mengetahui nama-nama, mengetahui MV lain gitu. Ya benar sih nge-K-pop berarti. Kalau nge-K-popnya saat itu. Secara nge-K-popnya. Benar. Kalau dari Manisa kapan? Nge-K-popnya Iya. atau nge-EXO-nya nih? Nge-K-pop. Kita bicara luas deh K-pop. Kayaknya hampir setiap cewek kali ya. Hampir setiap cewek tuh tahu K-pop. Iya, benar. Even dia tuh nggak suka atau pasti pernah dengar atau sekilas temennya dengerin, dia juga ikut denger ya. Iya, benar. Begitu juga dengan aku. Yang kayaknya juga teracuni oleh temanku sendiri waktu pertama kalinya banget itu SD. Wow. SD yang bener-bener nge-K-pop itu kayak kelas 6. Tapi sebelum kelas 6 aku udah tahu. Ya, kalau udah tahu, udah tahu. Kayak taunya juga karena lihat di YouTube. Jadi kalau misalkan main warnet, biasa zaman dulu main warnet yang 1 jam 3.000 itu nontonnya YouTube, dan YouTube-nya itu kalau nggak muter JB, muter SNSD. SNSD The Boys. Iya, aku Sowon. Son. Nah, kalau misalnya kenal EXO-nya, aku emang dulu EXO-L sih. EXO juga dari SMP. Nah, aku juga kepinjutnya pas Call Me Baby. Iya, Call Me Baby. Iya, itu juga dikenalin sama temanku tuh, Call Me Baby. Dan itu kan posisinya EXO membernya 10 ya? Iya. 12. Saat itu Call Me Baby baru udah 10. Enggak 12 ya?
Nah, sebenarnya aku tidak tahu sedetail itu juga. Oh gitu. Aku nggak tahu. Oh my god, Aku iya. nggak tahu. Terus habis itu ada EXO Korea, EXO China. Iya, betul. EXO K, EXO M. EXO K, EXO M, Mandarin deh EXO. Iya, pokoknya kalau misalkan ditanya nge-K-pop dari kapan, aku dari SD guys. Aku kayak kelihatannya Nanti Mbak nonton MV gitu SD? iya. Karena dulu biasalah se-circle itu 10 orang dan ada satu tuh yang suka K-pop dari kakaknya. Kakaknya ngeracunin adeknya ngeracunin teman-temannya. Dan MV pertamaku yang dia tadi setelah nge-K-pop kelas 6 itu G. SNSD Oh, G. I see. Kalau yang awal-awal dulu SNSD-nya The Boys. Oke. Pokoknya agak rancu gitulah timelinenya, tapi ya aku kenalnya dari temenku itu ya benar. G. Terus habis itu kan 2013 ya. Kayaknya aku juga nonton ini deh, I Got a Boy. I Got a Boy. Dan waktu SD juga aku karena dicekokin itu, akhirnya kita pas pensi nari Iya. nari SNSD. Lucu banget. Gitu. Apa-apa? G. Oh, Ji. Kayaknya masih ada fotonya deh. Ayo. Jangan ditunjukin tapi. Benar. Oh, agak sedikit air. Iya. Oh, tapi ngomongin tentang K-pop. Tapi aku sebelum K-pop, aku sukanya drakor. Aku drama dulu. Iya, drakor. Jadi kayak sebenarnya kalau mulai dari mana juga bingung ya, kayak tapi kayaknya dari kayak aku kelas 2 SD, kau tau gak sih The Jewel of King? Pokoknya kayak film Seguk tapi kayak aku ingat banget ada tentang dia jadi ratunya itu melahirkan anak perempuan padahal nggak boleh, yaitu anaknya dibawalah sama pelayannya gitu. Nah jadi sejak itu aku suka. Terus apa? BBF, Iya, Festival Flower, habis itu ya. Nah jadi aku kayak ngedrama dulu. Aku suka banget Korea karena drama awalnya. Nah terus aku sempet suka K-pop. Sebenarnya nggak suka K-pop, sebenarnya lebih suka genre lagu K-pop, tepatnya itu sih. Aku suka lagu K-pop itu ketika aku pas, aku kan pernah dikasih HP yang Ferrari itu. Nah HP Ferrari itu sebenarnya tuh turunan dari kakak sepupu aku gitu. Nah di situ adalah lagunya, kalau lupa sih, lagunya Suju, lagu opera, sama ya opera. Jadi aku lebih dibanding yang terkenal ini. Suju itu kan yang terkenal adalah Sorry. Sorry apa ya? Mr. Simple. Ya Mr. Simple. Nah kan orang-orang kayak hype banget nih Mr. Simple. Nah tapi di antara lagu-lagu itu aku lebih suka opera gitu, kayak lebih ya. Ada lagi satu tapi aku lupa judulnya. No Other. Superman. Ya, No Other. Oh my god, itu zaman-zaman itu emang terkenal. Nah ya itu, aku suka K-pop karena dikenalin. Nah habis itu aku juga suka, terus sukanya itu jadi Big Bang. Tapi bukan Big Bang. Karena apa? Jadi kamu pernah beli tablet juga, dibeliin tabletnya. Nah habis itu di tablet itu udah ada videonya itu salah satunya videonya yang Kroket. Nega bukan, aku lupa apa gitu. Okay. Pokoknya adalah itu, nanti aku cari ini deh gitu. Nanti gak muncul lagi pokoknya itu. Nah jadi itu aku suka lagunya, berawal dari situ. Cuma aku nggak yang kayak sampai dia siapa ya, enggak. Aku cuma kenal Siwon pokoknya. Karena kan muka dia khas banget. Iya. Betul. Dan dia kayak visual grupnya kan, jadi kayak munculnya muka dia terus nih. Ya udahlah situ. Terus pas kelas 7 mau dikenali EXO, mulai suka EXO. Jangan EXO-L. Pertama biasanya dulu siapa? Oke. Pasti ya aku ngomongin K-pop ditanya biasa siapa? Nah tapi kalau jujur aku pribadi, aku saat itu masih kayak terlalu bingung menentukan bias utama aku yang kayak aku senengin banget gitu. Soalnya aku lebih kayak tadi ya, aku tuh orangnya lebih suka kayak lagunya aku suka gitu. Jadi aku nggak terlalu mikirin orang-orangnya gitu. Tapi kalau misalnya soalnya kayak semuanya pun cakep guys, jadi apa kayak anak kecil ini suka kayak pertama kali muka yang diingat siapa? Dio. Kenapa Dio? Karena mukanya khas banget. Kayak maksudnya kayak kalau yang lain kan beda model rambut, beda style, udah lupa lagi ini siapa ya namanya gitu. Kalau Dio tuh enggak, kayak mau diapain pun lu Dio nih, gua tahu lu siapa. Gitu. Kalau Mbak gimana?
Siapa yang pertama kali dikenal deh? Siapa yang pertama kali dikenal? Pertama kali yang dikenal dan menarik perhatian, Chanyeol. Karena dia kayak apa ya? Standar laki-laki yang aku impikan. Asik. Gila ya. Iya kan, maksudnya dia Ya, bener-bener. tinggi, putih, bisa nge-rap, dan saat itu aku dikenalin Chanyeol itu dia tuh bisa semuanya. Oh, iya, Bisa main musik, alat musik apa aja, olahraga bisa. Pokoknya kayak laki-laki yang keren banget gitu. Jadi aku sangat terpincut sama Chanyeol, dan saat itu pertama kali aku kenal Chanyeol juga waktu drama EXO Next Door, dan dia kan jadi pemeran utama kan di situ. Kayak pokoknya udah seganteng kayak itu. dia sesempurna itu ya. Iya, kayak cool. Pokoknya charming, tapi kan agak charming enggak ya? charming bisa sih. Tapi lebih cool di O nggak sih Mbak? Dio itu Apa dia itu kayak humble, sombong? tapi dia kan humble di situ ya? humble. Jadi Oh, kayak iya. kayak orang yang lupa lagi gue. Gue ingetnya menggayung aja. iya, Moon Gayong yang merah itu, tapi di situ pokoknya Chanyeol tuh cool abis, kayak cowok-cowok dingin Korea yang di gambaran itulah. Nah, bahkan dulu aku malah bukan dari drama Dari mana? karena aku mungkin kayak yang sempat kita pernah bahas, aku nggak terlalu suka drama gitu ya. Jadi kayak ya tadi dari teman-teman gue aja gitu, tahu dari teman-teman yang high, terus kita juga ikutan kayak gitu. Oh, oke. Berarti tahu EXO Salah Gaul gak? Tahu, aku juga baca itu. Lucu banget, gila ya orang zaman dulu kayak bisa aja pikirannya kayak Sama ini sih, SM Salah Gaul sih aku bacanya. Oh ya. SM yang warna pink. Ya benar. Ya. Aku EXO Salah Gaul warna. Salah Gaul. Itu ada beberapa chapternya tahu ternyata. Iya, Kayak 4. Aku punya EXO Salah Gaul sampai 4 apa SM ya? Ya itu pokoknya lucu banget. Ada warna hitam juga. Udah itu. Nah, semenjak baca buku itu aku jadi baca, dikenalin juga sama Wattpad. Dan aku menjadi pokoknya aku dulu juga suka nulis fanfiction kan. Fanfiction, nah. Jangan-jangan. Apa? Gimana? Nah, pertama kali aku nulis fanfiction itu fanfictionnya Chanyeol. Oh, Pokoknya kayaknya ya masih bisa dibaca di Wattpad kayaknya, tapi aku lupa. Aku seru mau baca. Tapi udah habis. udah selesai. Udah selesai. Yang Chanyeol ini udah selesai dari tahun berapa ya? Pokoknya Apa dia jadi apa Chanyeolnya? Taruh aku inget. Jadi idol kok, jadi dari idol. Cuma dia kayak kira jadi ketemu sama cewek ya, biasalah itu alur-alur anak SMP yang bikin cerita-cerita kayak gitu. Nah, aku kayak gue tapi memposisikan diri iya. iya. Ya pokoknya imajinasi itu tertuangkan di cerita itu. Judulnya apa ya? Comeback to Me Chanyeol atau gimana, aku lupa. Ya pokoknya itu kayaknya masih bisa dibaca deh kayaknya. Terus selain Chanyeol aku juga nulis Chen sama Sehun. Tapi dua ini belum selesai. Yang udah selesai Chanyeol. Kamu nulis fanfiction juga enggak? Nah, karena aku anak pesantren guys, kan terbatas. Iya, jadi terbatas. tidak menulis fanfiction. Aku hanya mencoba menulis KKPK, mencoba doang. KKPK. Iya, benar. Oke. Nah, itu sih. Terus berarti ngomongin tentang fanfiction. Tapi ternyata serem-serem ya fanfiction orang-orang tuh, maksudnya kayak imajinasi orang sampai kayak ternyata BXB seliar itu. Ya. Tapi aku baru tahu itu after SMA apa ya? Sama, aku juga soalnya kalau waktu zamanku yang fanfiction SMP itu ya cerita-cerita sama cewek aja gitu. Iya, benar-benar. Pasangannya siapa, terus kayak mirip-mirip cerita EXO Next Door lah. Iya, benar-benar ya. Kan kita kayak ya udah tontonannya masih kayak yang lurus mungkin ya. Iya, kayak gitu. Tapi ada loh orang mau nulis cerita idolnya jadi kodok gitu, kayak entah pokoknya ada Mbak, Masya Allah ya, orang-orang subhanallah, orang-orang pikirannya sangat beragam gitu. Manusia ya. Oke. Nah, lagu favorit dari EXO. Yang baru-baru atau yang lama-lama juga nggak? Atau dari awal? Tiga. Tiga lagu favorit. Mikir apa ya? Iya, pikir dulu. Yang pertama kali aku suka ya, itu Growl. Growl tuh kayak se-hype itu nggak sih? Bener-bener. Apa terus kayak masa? Iya, kayak pokoknya golden time mereka juga iya, sih. golden time. Maksudnya kayak mereka masih muda ya. Dan itu membernya masih lengkap gitu. Dan aku agak mesnya juga tuh sama
kameramennya. Kalau tampil di panggung kan Growl tuh yang kayak dari sini tiba-tiba ke sini. Iya bener. Setuju. Transisinya oke banget. Setuju. Yang ketiga itu ya top 3. Yang pertama Growl, karena sebenarnya kayaknya aku sebelum kenal EXO aku malah kenal Growl dulu deh. Kayaknya deh. Jadi kayak ini lagu siapa gitu. Dan enak gitu kayak eye catching, ear catching. Iya, pokoknya dengernya enak gitu. Iya. Easy listening. Nah itu. Okay. 3 Growl. Yang kedua second. Yang kedua mungkin ini Love Me Right. Karena di masa itu aku juga nge-hype kan abis Call Me Baby, kalau nggak salah albumnya abis itu album keduanya album repackage namanya ya. Iya, Repacknya itu ada Love Me Right. Dan itu juga easy listening banget, aku suka. Dan yang ketiga itu aduh susah ya, lagu mereka tuh banyak banget. Yang pertama ya top 1, number 1 yang aku sering dengerin. Sejujurnya ini lagu-lagu lama sih kayaknya. Iya emang. Aku juga soalnya kan yang nge-hype saat itu. Kita udah kita ngomongin kapan? Overdose sih kayaknya. Overdose aku suka karena dia beatnya ya benar. Enak lah pokoknya. Kamin. Terus MV-nya juga bagus banget. Iya bagus banget. MV-nya kayak keren aja gitu di masa-masa itu. Overdose, Love Me Right sama Growl. Oke, nice. Kamu? Sebenarnya sama tadi ya, Growl, Overdose itu sangat. Cuma aku mencoba yang agak baru ya biar. Yang pertama, tapi emang Growl tuh udah masuk top kayak top ya. top di sini harus masuk. Topnya. Terus yang kedua apa ya? Aku suka. Bingung. Aku juga. Kalau diinget-inget. Tapi aku suka, mungkin ini kalau tadi kan kayak kita main album ya, banyak lagu-lagu ini yang utama gitu iya, ya. lagu utama di album. Terus aku suka ini, Promise. Iya, soalnya aku sampai lagu gimana ya? Lagu gimana? Sigarji. Promise 2014, Yaksok. Iya. Mirandago, apa gua? Iya, tapi gak sih coba yang itu dong. Tapi bener-bener kayak itu jadi kesukaan aku gitu. Karena aku juga suka mendengar lagu-lagu balad. Lagu balad. Ya. Terus iya sih, itu juga sih. Iya kan? Aku tahu kamu suka apa lagi? Apa? Don't Go. Oh iya, tapi itu nggak jadi top. Oh nggak jadi top. Oke. Sebenarnya ini yang top ini ya. Sebenarnya ini nggak yang top banget sih, cuma aku suka banget ini pas zaman aku SMP, inget banget kelas 9. Dan aku suka juga karena memori sama orang-orang yang EXO Drop Dead. Oh, Drop yeah. EXO. Ya itu kalau nonton konser itu kayak you say EXO ya gitu. Jadi aku benar-benar kayak itu kan sampai cowok pingsan. Hah? Iya, EXO Drop Dead nggak salah. Iya, jadi dia nge-DJ sambil nyanyiin sampai akhirnya dia kecapean terus dia pingsan ya. Drop Dead itu yang Chen juga ini ya, high note ya? Iya, benar. Pokoknya itu berkesan sih, berkesan. Yang berkesan. Mau aku lupa. Ya itu. Iya, pokoknya ada banyak banget lagu EXO. Lagu Loto juga aku suka. Iya, Loto. Aku banyak juga suka dengerinnya di album Growl itu sih. Lucky, ya, Don't Go, terus Peter Pan, terus 365 na itu juga. Nah, aku tapi tidak mendalami segitunya. Nah, yang aku dalami sekali ya sampai beside-nya adalah apa? Seventeen. Seventeen, aku sempat ngikutin juga sih. Nah, tapi fun fact pertama kali kenapa aku suka Seventeen ya tentu ya kan udah masuk pesantren juga gitu. Jadi temenin teman dan salah satunya itu tuh hype banget satu angkatan aku, satu angkatan SMP. Karena apa? Pas angkatan SMP itu sama nomornya sama 17. Jadi kita sangat nge-hype sampai satu angkatan, guys. Gitu. Jadi di hype lah itu Seventeen. Nah, dari situ baru aku punya bias siapa? Sama aku. Wonu. Nah, kamu dari peralihan ke EXO ke Seventeen itu maksudnya kayak ya udah suka aja atau kayak masih nge-hype EXO juga masih. Atau masih? Nah, kebetulan aku orangnya multi fandom. Oh gitu. Ya, jadi aku nge-hype semuanya. Enggak sih. Nah, tapi se-hype-hype-nya aku enggak yang sampai kayak apa ya?
beli perintilan. Ya, beli perintilan. Apa sih namanya dulu ya? Freebies. Ya, freebies mah gak sih ya? Freebies ya? Free BAS Iya. Ya ampun, saking udah lama kan K-pop. Wait guys, wait. Aduh, aku kebelet pipis. Tidak kuat. A few moments later. Ya, wait. Nah, Oke guys, nah tadi ngomongin apa ya terakhir? ngomongin ini EXO ya. oh Seventeen bukan Ini. Bias Freebies. Oh iya, jadi aku freebies. se excited maksudnya kayak ya aku penikmat lagu banget. Jadi kayak nggak yang sampai kayak tergila-gila. Enggak juga sih, emangnya gitu lah. Kayak sampai mengeluarkan jadi merch yang pernah nggak merch resmi, maksudnya kayak yang Official perintilan, merch, nggak, aku pernah belinya cuma pakai kayaknya bukan, sorry jadi nah aku mengeluarkan duit gitu ya untuk membeli sesuatu ketika masa K-pop itu pas SMP. Pertama kali adalah mengeluarkan duit untuk beli apa? Baju tulis, tapi nggak official merch, maksudnya kayak baju apa Jungkook. Nah, jadi aku sudah ke BTS. Memang anak Mulfan ini udah sekali ditarik-tarik. Tuh, jadi masih sebut. Kayak terlalu kemana-mana ya ini EXO-17 itu. Tapi memang kayak ngomongin K-pop tuh kayak ada masa-masanya kan ya. Iya, betul, ada masa-masa. Aku juga kayaknya ya pertama kali beli bukan non official itu jaketnya apa kamu tahu? EXO. BTS. BTS malah. Dan itu yang logo Bangtan Sonyeon dan yang masih ini ya ARMY banget. iya ARMY banget itu. Dan juga. itu aku beli karena warnanya pertama aku sukanya warna hitam gitu. Ya, terus kayak aku juga hitam. Kayak ya udah itu polos dan ada di benar. belakang doang itu logonya, dan itu belinya itu di Blok M. Jadi dulu di Blok M tuh dari zaman dulu udah Blok M. iya, di Blok M itu kayak ada satu store toko buat K-pop, khusus K-pop, dan itu kayak dulu terkenal banget dulu. Dan kayak setiap orang yang kayaknya K-pop pasti ke situ. Dibelinya namanya Pop Korean kalau nggak salah ya, namanya Pop Korean. Dan itu emang banyak banget jual perintilan kayak Ganchi, album juga pasti ada. Tapi emang yang terkenalnya di Blok M saat itu. Nah, kalau aku belinya kan pas masih di Cirebon ya. Ada namanya CSB Mall. Nah, itu tuh di lantai paling bawah basement. Itu bahkan basementnya tuh memang tempat biasa orang-orang ngedance juga. Jadi kayak udah biasa banget nemuin ada orang yang ngedance gitu. Nah, terus tadi ada satu toko juga yang jual perintilan itu. Sebenarnya ada beberapa kayaknya, tapi yang satu itu sebenarnya juga karena diajak teman juga sih, karena kita lahannya sama juga sama teman gitu. Aku beli 2 aku beliin aku sama kakak aku. Kakak aku juga suka baju. Iya, baju BTS itu. Jadi tapi emang bahannya ada banget jujur. Masih ada bajunya? Nah, udah hilang. Iya. Kayaknya entah di laundryan apa di mana, nggak tahu di mana. Iya. Padahal itu bahannya bagus banget sampai aku kayaknya sampai awal kuliah akhir SMA ya. Ya itu pokoknya sangat terkenal. Jadi memang masih ada masa-masanya. Iya. Terus suka lagi kan EXO, Seventeen, BTS. Kayaknya BTS dulu deh. Kalau aku ya EXO, BTS, Seventeen. Kalau aku EXO, BTS, Seventeen. Salah dong. Ya karena emang itu nggak sih debutnya dulu, juga? Ya debutnya EXO, BTS, Seventeen. Ya. Nah habis itu pas zaman kelas 9, pas masa hype-nya Seventeen, aku juga nge-hype-in apa? Karena teman aku juga sih lagi-lagi ya, karena itu NCT. Oh, NCT. Tapi NCT masih NCT umum nih, NCT Dream sama NCT umum. Iya. NCT Boss. Terus sama Chewing Gum. Ya, masih zamannya Chewing Gum itu guys, masih kayak waktu NCT debut itu duluan NCT atau Wanna One ya? Nggak tahu ya. Wanna One. Oh berarti salah. NCT maksud dulu. aku. Terus habis itu Wanna One. Kelas 10 ya. Oh iya. Nggak tahu sih ya kalau di Koreanya hype-nya dari mana. Cuma kayaknya nggak salah NCT dulu. NCT ada Fire Truck. Terus itu oh iya deh NCT dulu. Iya, Chewing Gum. Ya aku ingat tuh pas 9 tuh kita udah hype NCT itu siapa? Icon. Oh iya. Ridemta. Ya aku suka banget tuh. Pokoknya aku suka karena mungkin tadi ya aku lebih tertariknya ke musiknya gitu. Jadi aku semuanya aku tahu. Aku juga sih sama suka musiknya. Tapi kadang ketika kalau aku suka musiknya aku akan
ngulik nih grupnya benar. siapa aja, dan aku akan secara otomatis aja gitu milih bias itu siapa, milih benar. aku sukanya siapa. Dan kebanyakan biasku itu yang dari seluruh idol pasti yang vokal I see. vokal line, kecuali EXO. Ya benar. Vokal line Aku kayaknya lebih ke rap sih mbak. rap. Iya sih. EXO juga aku suka sempat ngebiasin Chenyol gitu. Terus habis itu Seventeen Wonu. Icon BI. Oh, BI. BI itu rapper juga. Iya, bukan ya? rapper. Rapper kan juga. Nah habis itu tadi BTS Jungkook. Vokal deh Jungkook mah Jungkook. Golden Magne. Golden Magne itu. Ya aku suka banget guys. Apa BTS lagu 3 favorit BTS. Oke, 3 lagu favorit BTS. Pertama, Haruman no nega hamke hasu hitamyo. Haruman no nega sencalu hitamyo. Oke. Itu 3. Pasti itu. Haruman, Just One Day ya. Ya. Terus aku juga suka aduh bingung. Banyak banget lagu BTS yang aku suka. Aku yang kedua. Oh ya apa? Boy in Love. Ah, Boy in Love. Aku pernah cover loh. Tuh Iya. SMP. Keren. Gak keren. Itu zaman jahiliyah itu. Tapi bagus, berarti mbak Enggak kaku banget coy. sejahiliyah Nah itu, guys. itu ya, tapi emang orang-orang kayak kalau nge-K-pop ngebiasin kayak sampai bener-bener ngikutin dance-nya, apa yang kayak ngedance juga gitu. Jadi emang rata-rata pasti kayak badannya lihai, lincah atau pokoknya, dan memang ingatannya juga pasti sangat kuat ya karena Harus ngafal Koreo. iya benar, aku sangat salah satu kayak yang aku kagum dari idol tuh mereka bisa sesinkron itu loh, kayak antara nyanyi, gerakan gitu. Kan itu benar-benar sangat cukup sulit ya. Iya, Aku effort aja akhirnya banget sih. ketika ada penugasan nari, kan aku menari nih. Oh ternyata sesulit itu juga gitu. Sengos-ngosan itu. Berarti mereka benar-benar olahraganya dijaga, Iya, terus benar, pernafasannya latihannya, juga. Vokal iya, fisik iya gitu. Ya, semuanya. Keren sih. Tadi yang kedua Boy in Love. Ya win love. Aku setuju, Boy in Love. Oke. Yang pertama Enggak sih, Boy in Love pertama aku. kamu Boy in Love pertama? Ya, karena itu juga pertama kali aku kenal BTS, Boy in Love. Dikenalin MV-nya cakep, jadi aku waktu itu suka. Aku pertama kali kenal BTS MV apa ya? Fire kayaknya. Hah? Udah akhir banget dong. Fire. Iya, mbak, Fire tuh udah mendekati masa terakhir aku suka BTS. Oh iya, Ya, aku lupa deh. Fire. Bukan ya? Soalnya sebelum Fire ada Dope. Oh iya deh. Oh iya ada Terus Dove ya. Ada Ini. Bulletproof. We Are Bulletproof. Ya, I Need You. Iya, I Need You. Iya, banyak. Not someone, ya. Yang Terus pertama, ada- aduh susah milih. Oh ini aku tahu, Butterfly. Iya. Butterfly. Iya. Aduh, terlalu liriknya banyak. Iya, aku Oke. suka Butterfly. Boy in Love sama Just One Day. Iya, Just One Day, yes. Aku berarti Just Boy in Love, Just One Day, sama yang ketiga ini deh, Apa? Caramel Macchiato. Ini Coffee. Oh ya, Coffee. Baby gede na caramel macchiato. Ini, iya, aku suka itu. Oke, Forever Young juga aku suka. iya Forever. Nah, aku terakhir hype BTS kapan? Save Me. Kapan terakhir? Oh, Save Me. Iya, soalnya di Save Me itu kayak konsepnya agak berbeda. Namanya aku kurang Oh, yang suka. ini ya? Napita Nunu Nah, itu apa? Iya. Ya, itu mah ini Blood, Sweat and Tears. Iya. Yang pokoknya udah Yang udah gelap-gelap dark ya, gitu. 21 itu. Iya. Aku juga Someone enggak terakhir bukan Save Me deh. Terakhir kayaknya aku pas dia Nih, Boy With Love jangan-jangan. Boy with Love. Jadi ada Boy With Love, ada Boy In Love. Oh, Boy iya, With tahu, Love tuh tahu. yang sama ya. Yang ini kayaknya. Apa Idol? Kayaknya Call Idol me deh. Idol. Kayaknya Idol deh. Iya. Setelah itu yang nggak terlalu hype. Dulu bahkan aku mau koleksi Bangtan Bom. Bangtan Oh, Bom iya. itu yang video-video Zaman-zaman, mereka iya, yang bener-bener. kayak Going Seventeen itu loh. Iya bener. Aku juga sukanya nontonnya dance apa ya namanya? Dance praktik. Ya dance practice mereka. Gitu. Sama aku juga. Makanya itu jadi suka ngedance. Iya. Nah, tapi aku nggak sampai kayak, jadi aku cuma tahu kayak beberapa. Tapi aku pernah, oh ada lagi selain Dop tuh, Apa? apa mbak? Yang No, NO. no ya, yang mereka agak rock banget, sampai
Situ Jimin ngeliatin Oh, ini. habisnya. Nomor Dream. Nomor Dream. Itu kan lagu debut dia. Lagu debut mereka, Nomor Dream. Masa lagu debut sih? Yang gini kan. Iya, Nomor Dream lagu debut mereka, Nomor Dream. Terus ada Emang Nomor Dream dulu dibanding yang satu lagi? yang mana tuh? NO. Iya, Nomor Dream dulu. Iya. Nggak tahu ah. Pokoknya. Iya. Nah itu aku sampai pernah bikinin jadi kalau di aku kan ada muhadoroh ya, kayak penampilan seni Oh, itu iya. setiap minggu. Pensi. Pensi. Tapi tiap minggu terus tapi ganti-gantian kan per asrama. Nah kebagian waktu itu asrama aku. Terus kita iklan Bon Cabe tapi pakai lagu BTS. La 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 Bon Cabe gue. Nah Oh, itu gitu. pokoknya Bon Cabe. Nah ada juga lah si Bon Cabe itu. Iya, Gitu. itu Nomor Dream itu lagu debut. Iya, lagu debut ya? Enggak nge. Karena aku taunya Boy In Love dulu. Gitu. Aku kira Boy In Love Boy In termasuk lagu Love. debut. Enggak sih, aku tahu Boy In Love enggak lagu debut. Itu awal-awal. Ya, apa awal-awal. Danger. Nah, Danger bukan Danger ya berarti yang pertama ya? Bukan, Nomor Dream dulu. Nomor Dream terus seingatku terus ada We Are Bulletproof itu. Iya, We Are Bulletproof. Terus ada ini juga War of Hormone. Oh ya, nah itu. Na 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 kale Naponia itu. Ya itu. Itu jujur itu agak aneh sih menurut aku MV-nya. Oh iya. Agak kayak kurang serk aja. Sejujurnya kok pas sekarang aku tahu color grading, Iya. terus pas aku ngeliat itu kayak ini abu-abu banget MV-nya. Apa Kan emang sebenarnya konsepnya itu kayak gitu ya? konsepnya. Tapi kayak konsep ini loh Mbak, konsep Secara videonya, keseluruhan. iya bukan videonya berarti. Konsep tema MV-nya itu menurut aku agak worth sih. Soalnya kayak pas cewek lewat terus kayak tiba-tiba pada ngeliatin semua, maksudnya kayak kayak agak aneh aja sih. Ya pokoknya itu aneh deh. Nah itu Wah, itu ini dia. baru bahas BTS loh, belum bahas Seventeen. Iya, baru EXO BTS Seventeen. Itu baru juga lagu kesukaan kita Iya. ya. Belum ada hal apa di balik itu. Iya. Nah, mungkin kalau aku karena tadi aku lagi-lagi aku di asrama yang pesantren yang dimana aku tidak mungkin kamu Mbak tadi ya kalau udah suka langsung kayak cari gitu. Iya, betul. Nah, aku enggak, aku perlu dikasih tahu sama teman-teman aku atau Gitu. enggak kayak ya udah gitu. Jadi emang tidak semendalam itu dibanding Seventeen ini. Jadi Seventeen ini sampai aku sekarang gitu. Enggak sih, enggak kalau sekarang enggak terlalu. Tapi kalau dulu kayak masa aku. Jadi kan tadi ya hype-nya Seventeen. Terus aku SMP, terus kayak aku tahu lagu Ya Beda gitu-gitu. Pretty You. Nah, tapi sebenarnya Seventeen ini pas aku SMA, aku udah nggak nge-hype lagi gitu, nggak se-nge-hype itu gitu. Jadi aku emang sempat ketinggalan. Dan barulah nge-hype sekarang lagi gitu. Nah, berarti kamu bener-bener kayak yang udah nggak terlalu nge-hype Terus nge-hype lagi. K-pop itu sejak kapan? Oh, nah. Ya jadi memang kalau menurut aku setiap orang tuh punya masa K-popnya masing-masing ya. Yes. Dari yang kayak tadi ya kalau tahu terus kayak dengerin gitu terus habis itu nge-hype banget. Kalau bahkan ya teman-teman aku kalau teman-teman aku tuh benar-benar kayak dicari tahu sampai dia hafal nih ini lagunya album ini, album ini gitu-gitu. Nah, terus fun fact lagi. Jadi, mumpung masih inget ya guys, jadi aku ngomongin dulu. Jadi salah satu cara aku mengenali idol itu dari apa? Weekly Idol. Oh. Ya pasti pernah nonton kan variety show Pasti Weekly dong. Idol. Ya, jadi kayak kalau mau ngafalin para member itu dari Weekly Idol. Jadi kayak soalnya kan ada namanya ya dan disebut terus ya. Jadi kayak aku tahu nih orangnya. Oh ternyata misalnya di Seventeen Mingyu ini, Wonwoo ini gitu. Jadi kayak Mingyu Wonwoo sudah tahu misalnya kayak Dino, Joshua ya gitu-gitu Woozi. misalnya Woozi gitu. Nah, itu jadi kayak kalau kalian mau tahu enggak kalian sih jangan tahu. Kalau aku nyari taunya lewat Weekly Idol. Jadi kalau nonton Weekly Idol tuh udah dan kalau biasanya kalau nonton Weekly Idol tuh jadi lebih pengen tahu juga cari artisnya gitu. Jadi kadang salah satu maksudnya salah satu kenapa aku nge-hypein suatu grup tuh karena nonton Weekly Idol gitu. Oh dia lucu kocak. Lanjutin. Nah itu jadi terus masa kelas 10 tuh one-one, masanya one-one sama apa? Kelas 10 tuh ingat banget apa zaman mama. Nah salah satu agenda nge-K-pop ada apa? Nge-vote. Mama ini maksudnya. Ya masa itu Mama Awards. Nah, tapi aku juga orang-orang kan sampai punya email ya untuk nge-vote itu ya. Setuju. Nah, aku tidak sampai segitunya. Cuma aku pernah nih ikut nge-vote juga karena temen aku kayak akhirnya kita
masa Mama Awards 2000, berarti 2017 ya. Ya itu masa bertandingnya antara EXO, BTS, ONE. Dan yang bertandingnya sebenarnya adalah EXO dan BTS itu kayak para ARMY dan EXO-L bertarung gitu ya. Sampai aku agak sempet sindir-sindiran sama temen aku gitu ya. Kayak wah itu. War yang literally war. Sangat war gitu. Ternyata yang menang apa? One. Itu apa ya? Artist of the Year bukan ya? Album of the Year? Nggak tahu desanya mana. Oke. Abis itu udah pokoknya itu. Jadi sempat masa ngevote juga. Nah terus pas aku kelas 11 siapa ya? Kelas 11 muncullah ada namanya grup akun Fuad Bah. Yang kayak kalian dajal itu K-pop, terus kayak bener-bener kayak ya gitu-gitu. Akhirnya aku kayak bertobat. Ada pas-pas itu juga. Kayak terus tapi dia ngeparodiin juga kan. Terus aku kayak sudahlah tidak boleh. Itu kamu kelas 11 ya? Aku lupa jujur. Aku juga kelas 12 ya? Aku kelas 12 juga soalnya. Kelas 11. Ya mungkin viral dulu di Mbak, habis itu baru ya. viral di aku gitu Mungkin. Karena aku nggak sesering itu main main itu. Ya, pokoknya SMA deh, aku lupa tepatnya berapa. Apa aku kelas 12 kayaknya. Enggak deh, yang lebih lama lagi ya berarti. Yang 11 udah mulai. Terus kelas 12 udah baru itu benar-benar kita mungkin karena kayaknya juga karena kita udah fokusnya berbeda. Maksudnya kayak pas 12 tuh udah benar-benar fokus ujian tahfiz, ujian UTBK, UN kayak gitu. PTN. UN yang tidak jadi itu guys, angkatan aku ya gitu. Oh, kamu gak UN? Enggak UN. Oh, berarti UN tuh terakhir aku ya? Iya. Iya benar. 2019. Iya benar 2019. Habis itu udah muncullah si COVID itu juga. Nah, adalah di titik masa sudah berhenti K-pop sampai, tapi tetap karena teman-temannya masih juga beberapa. Tapi aku juga sih sebenarnya masih, cuma kayak nggak se-hype itu gitu loh. Bahkan sampai di titik kelas 12 itu pokoknya pas zaman COVID yang 2020 pertengahan. Kan kita 2020 Maret 2020 itu dipulangin ke rumah. Nah jadi kalau di rumah kalau nge-scroll HP terus kayak muncul main IG terus nge-K-pop gitu, kalau lewat dari 10 menit tuh aja udah kayak ngerasa bersalah sekali, kayak ya Allah aku berdosa sekali ya Allah gitu. Nah tapi apa, setelah itu masuk kuliah mulailah nge-hype lagi. Enggak sih, sebenarnya sebelum masuk kuliah 2020 akhir berarti ya. Teman aku mengenalkan AU namanya. Oh my god. Terus dari AU itu mulai, terus aku ada Going Seventeen, mulai lagi nge-hype Seventeen. Ya gitu lah sampai sekarang, tapi nggak terlalu interest lagi. Bukan nggak interest sih, kayak ya udah gitu loh, nggak yang se-hype dulu. Jadi berarti kalau misalkan hal-hal kayak gitu, kalau tidak ada yang men-trigger tuh nggak nge-hype gitu ya? Ya benar, kok tidak mengikuti tren. Mungkin kalau misalnya kayak posisinya aku masih di asrama juga, ya maybe bisa jadi aku benar-benar sudah terlepas dari K-pop gitu. Sama sih. Kalau dari Mbak gimana? Masa K-pop tuh gimana? Masa K-pop ya. Aku juga bukan tipe yang, kalau dulu waktu masih SMP SMA bukan tipe yang suka beli album, nggak gitu juga. Cuma pas ada juga aku masa dimana buat beli album terus abis itu nge-hype sampai. Pernah beli album ya? Pernah. Tapi itu saat maksudnya pas aku kuliah gitu. Malah aku belinya tuh pas awal-awal kuliah kayaknya, baru buat mencoba untuk ngebeli karena saat itu aku udah punya pendapatan sendiri. Iya. Masya Allah. Jadi kayak ya aku pengen nyenengin diriku. Bener. Aku belilah. Dan saat itu juga aku lagi nge-hype-nya tuh NCT saat itu, dan kan COVID tuh kan, 2020 COVID dan itu ya itu zaman NCT hype tuh aku juga aku ngerasain sebelum aku nge-hype NCT itu aku tuh bener-bener kayaknya udah lepas dari K-pop deh. Karena aku terakhir nge-hype K-pop kayaknya SMA. Ya sebelum mau ujian. Tapi kayaknya gapnya nggak jauh ya antara SMA sama kuliah itu ya. Nah terus pas COVID berlangsung, aku nggak ada kegiatan yang harus aku kerjain gitu. Akhirnya aku itu sih sebenarnya. Akhirnya aku ngeliat YouTube. Terus aku pertama kali ngeliat NCT itu bukan MV, dance praktiknya NCT Dream yang boom. Oh ya. Yang pakai uniform, pakai seragam. Bener. Nah itu aku kepincut sama Renjun di situ. Aku bisa sama Renjun. Nah setelah itu aku merasa itu adalah zaman-zaman
terjahili aku sih nge-K-pop ya. Karena ya tadi aku juga nge-war, aku aktif banget di Twitter, aku nge-vote juga, aku beli album, aku beli Tapi sampai ikut photocard. perang nggak? Perang apa tuh? Maksudnya perang antar fandom, war antar fandom. Oh, enggak. Kayaknya enggak. Aku enggak ikut kayak gitu. Aku cuma bener-bener yang hype banget di akunku aja gitu loh. Ya enggak sampai terus Nyerang-nyerang. iya sampai nyerang-nyerang itu enggak. Terus ikut giveaway, ikut ngevote sampai aku ada momen dimana ketika Renjun update, aku tuh paling update, sangat-sangat update karena NCT lagi ini, Renjun lagi ini. Terus kayak bener-bener Emang kuliah ya? dan itu COVID gak ngapa-ngapain gitu loh, jadi kayak sih. bener-bener waktunya tuh spend time-nya buat itu, bener-bener kayak ada banget waktunya buat nyari K-pop, nyari tahu ini itu semuanya. Sampai ada di momen dimana ketika Renjun upload, aku tuh yang seseneng-senengnya sampai nangis. Kayak ya Allah itu apa sih, gue lebay banget gitu loh. Jadi kayak Tapi gak apa-apa kan kesenangan saat iya itu sih, ya. saat itu emang jadi kayak ya udah. Ya aku menikmati ada fase-fase itu juga. Dan saat itu pas COVID kan tidak ada pemasukan lagi karena intinya pemasukannya nggak ada itu karena pendapatannya udah nggak ada juga. Ya Allah. Nah, abis itu aku jadi udah nggak beli album lagi tuh. Nah, aku pikir setelah aku merasa kalau nanti aku udah kuliah, kalau aku udah kerja lulus kuliah, kayaknya aku pengen deh beli album, beli lightstick, nonton konser dan lain-lain. Ternyata malah tambah nggak ada waktunya. Ya bener. Malah tambah kayak ya prioritasnya udah beda Iya, aja bener sih, gitu. Dan apa yang aku pikirkan saat nge-K-pop di masa-masa kuliah itu nggak terjadi gitu, malah di masa-masa kerja yang balik malah jadinya aku kayak kamu, cuma penikmat musik aja. Iya. Penikmat musik. Dan bahkan tadi ya di awal EXO mau kesini pun aku nggak tahu sama sekali gitu. Jadi kayak ya udah menikmati musik, tahu seadanya aja. Dan ya mungkin fase-fase sekarang kayak gitu sih rasanya. Nah kalau aku mungkin karena beberapa juga masih ada yang nge-hype apalagi X ya, karena kan pasti punya akun X. Nggak, sebenarnya itu akun X pribadi aku, kayak enggak ini. Cuma memang isinya banyaknya K-pop juga. Jadi kayak kalau udah nge-scroll X itu ya mau nggak mau muncul kan beberapa, walaupun tidak sesering itu maksudnya gitu. Nah jadi kalau aku tahu info-info juga kadang dari X itu, atau Pan Cafe tiba-tiba muncul di Jelajah. Iya, Pan Cafe. Copa Magazine, Iya, Copa ya itu. Copa Nah itu Magazine sih. itu. Atau bahkan TikTok juga kadang muncul, masih ada sih algoritma K-pop itu. Jadi masih beberapa tahu, cuma memang nggak ini. Kalau aku juga masa ini aku masa K-pop aku adalah ketika aku kuliah itu. Sebenarnya bener-bener aku hafal lagunya gitu, kayak hafal B-side-nya, hafal lagu B-side-nya gitu ya. Terus kayak bener-bener tahu, oh ini album ini, ini album ini, oh dia mau mau comeback gitu, bener-bener kayak. Terus kayak kalau MV-nya keluar jam segini, nonton jam segitu, terus bener-bener ikut, ayo guys streaming kayak like kayak ya Allah, itu bener-bener yang bener-bener nge-hype gitu. Tapi aku nggak sampai like sih. Aku sampai kayak gitu, kayak bener-bener Aku masih agak takut gitu. like terus. Pokoknya di jam segitu keluar harus nonton lagi sampai kayak dulu pernah ada target gitulah, harus nonton sampai 100 juta atau berapa gitu viewsnya. Pasti ada gitu. Iya. Terus soalnya juga pas zaman kuliah ini lah aku hampir mengikuti konser. Maksudnya kayak aku kan nonton dari luar, jadi kan kebetulan ke Jakarta. Terus pas Seventeen tuh di Bidesan yang di GK. Tapi GBK, kok GK sih? GBK gitu. Nah itu nonton di luarnya, tapi bukan GBK Men ya, kalau Bidesan waktu itu. Cuma aku merasa kayak seseru ini Vibes-nya ya? Vibes-nya jadi kayak seru banget ternyata kayak. Karena aku tahu lagu-lagunya gitu loh gitu. Soalnya ternyata pas aku juga sempet ya ngikutin yang SM Town. Oh iya. Sempet kan ke Jakarta. Itu kebetulan lagi aku ke Jakarta. Ada acara ya. Jadi memang kebetulannya aku ada acara. Akhirnya aku iya seru banget sih. Soalnya kan emang yang ditampilin beberapa lagu, pasti lagu main ya, karena kan artisnya banyak. Iya. Cuma beberapa dia nggak tahu juga gitu. Tapi ini selama hidup kamu nge-K-pop, kamu pernah lihat atau ketemu nggak sama idol? Enggak. Ngeliat langsung kan? Iya.
tapi pernah hampir. Jadi pas SM tahun itu kan itu kebetulan tuh jadi ada aku wisuda di Jakarta, terus aku datang kan. Nah terus kan malam mereka konser nih. Nah terus besoknya aku tuh mau jalan-jalan karena sama adik aku gitu. Nah pas mau jalan-jalan sama adik aku, awalnya tuh bilang kayak ya aku pengen nyoba nyari-nyari. Aku pengen ke TMI, aku belum pernah gitu. Cuma kayak kata adik aku, dia udah pernah dan udah biasa aja gitu kok. Nah ada hal yang lebih pengen dia mainin, mau mana gitu. Akhirnya kayak ya udah nggak jadi ke mau itu. Ternyata apa? Aku lagi di jalan melihat NCT 127 lagi ke TMI. Oh iya. Oh my god. Ya. Kayak tapi ya memang ternyata guys kalau belum jodoh. Iya. Jodoh. Bener. Kalau belum jodoh. Jadi gini juga kan. Iya. Pokoknya aku malah kebalikannya. Misalkan NCT lagi ke Indo nih. Otomatis ke Jakarta kan. Di Jakarta itu aku merasa aku akan sangat banyak akses buat event itu dia lewat mobil doang atau lewat depan kayak bisa gitu loh aku lihat. Tapi kodarullahnya pas aku lagi nggak di Jakarta gitu. NCT pasti kalau dia ke Jakarta aku nggak di Jakarta. Kalau aku di Jakarta dia nggak ada di Jakarta. Dan saat itu juga kayaknya NCT lagi sering banget nggak sih ke ya Wavy, NCT Dream, NCT 127 pas zaman 2020. Iya, sering banget pokoknya ke Jakarta gitu. Benar. Dan kondisinya aku lagi nggak di Jakarta, jadi kayak emang kalau belum jodoh nggak ketemu. Tapi kalau artis Korea yang pernah aku lihat adalah ini Red Velvet. Cinca lihat langsung. Cinca. Oh kamu tahu gak acaranya? Pokoknya Trans TV pernah ngundang Red Velvet. Yang Biowan, kok Biowan? Alobank. Tapi bukan Alobank. Bukan. Maksudnya yang diwawancari. Bukan. Bukan. Aku lupa pokoknya kapan itu. Kayaknya pas sebelum COVID kan? Iya, sebelum COVID apa ya? Iya. Tapi seingatku aku udah kuliah deh, atau semester 1 ya? Kan 2019 juga udah kuliah. Iya, lupa deh. Pokoknya aku pernah lihat Red Velvet dan itu gila sih. Kenapa yang gila maksudnya? Gilanya tuh dalam artian karena itu gratis ya. Itu beneran gratis, Nam. Dan nonton konser? Bukan konser, jadi apa ya itu aku lupa acaranya apa, pokoknya di Trans TV. Kayaknya HUT Trans TV deh. Iya. HUT Trans TV dan undang Red Velvet. Dan itu emang agak dibatasin gitu loh. Ada yang bisa ngeliat dari dekat sama yang di belakang-belakang gitu. Nah, aku kebagian yang belakang-belakang itu tapi kelihatan, tetap kelihatan dan Masya Allah sih, bening, cantik. Oh my god. Terus kayak aku nggak tahu itu lip sync atau enggak, tapi ya kalau mereka nyapa kelihatan lah gitu. Iya. Dan itu kayaknya enggak itu bukan artis pertama. Artis yang pertama kali itu artis Korea tapi nggak terkenal. Dan itu juga dari acara musik. Acara musik di TMI juga, di Snow Bay, tahu nggak? Water Park Snow Bay. Nggak tahu. Pokoknya di TMI ada Water Park Snow Bay dan itu di kolam bukan kolam arus, kolam ombak, ada panggung. Nah, itu ada acara musik dari TVRI. TVRI bukan, RTV. RTV acara K-pop gitu. Nah, dia ngundang dia itu acara dance cover. Dance cover, penilaian dance cover gitu. Nah, terus ngundang artis Korea. Nah, aku nggak tahu itu artis Koreanya siapa, aku nggak kenal, tapi ada dia pokoknya. Iya, ada grup itulah, aku lupa namanya siapa juga, nggak terkenal juga. Nah, itu kayak artis Korea pertama yang aku lihat. Terus Red Velvet. Terus setelah itu udah nggak pernah lihat siapa-siapa kan. Nah, sebenarnya pas nonton SM tuh ada mobil artis lewat, teman kan Alphard ya, nggak kelihatan. Jadi sebenarnya kayak kalau mungkin, nah terus kayak ternyata Haechan tuh juga sempat muncul di kan GBK, kan di main GBK ya. Nah, muncul dari kayak luarnya pas tapi masih pas masih sore gitu. Cuma kayak ya udah memang belum jodoh aja, tidak terlihat juga sama saya gitu. Padahal dia sempat menyapa gitu. Ya itu pokoknya tidak memang kalau belum jodoh. Iya, K-popers yang tidak beruntung. Kayak bukan non K-pop malah kadang lebih sering ketemu. Iya, benar-benar non K-pop malah lebih sering. Ya, mungkin itu dia tentang K-pop. Mau diomongin lebih banyak lagi, guys. Jadi udah kayaknya cukup lama ya. Ya intinya sebenarnya itu agak-agak sebenarnya tidak patut untuk ditiru ya, karena
Ya tapi memang pasti ada beberapa hikmah, namanya kayak Betul. ketika K-pop kan juga ada beberapa hikmah. Iya. Oh kita jadi tahu bagaimana cara-cara, apalagi kalau misalnya nonton reality show atau kayak kan itu tidak selamanya selalu seburuk itu ya. Itu sih mungkin aku. Nah, coba kalian komen kita nih termasuk K-popers atau bukan ini jatuhnya ya. Jatuhnya kita K-popers atau bukan nih? Apa hanya penikmat kah? Iya, penikmat lagu, musik. Penikmat musik gitu. Ya gitulah. Oke, mungkin itu Oke. aja. Dan mungkin kalian juga bisa komen. Aku juga sempet banyak banget ya pokoknya grup-grup yang Iya. jadi sempet ya. Aku tahu ya gitu. Yang kita hype, yang kita Motivine, suka. yang kita suka gitu. Ya, sebagai Tapi tidak bisa motivine. gitu. Kayak Winner juga sempet, Riri Winner. itu One One kan juga 101. sempet hype juga. Like Yang girl group juga. Iya, pernah bergrup Twice, Oh, Twice. Red Velvet pasti, terus ada sih IO, Mbak IOI ikut gak? Aku pas, Ayo, iya enggak sih, enggak terlalu. pick me up gitu. Aku sih kayaknya setelah ini ya, Aizwan. Iya. Aizwan terus. Abis Aizwan siapa ya? Aizwan tuh yang monyong ya? Jujur lupa. Ya pokoknya seperti itu. Ya pokoknya itu dia teman-teman. Ya, kayaknya udah Nah, lapar sekarang, ya. ya. Sudah, sebenarnya pikirannya udah Kemana-mana. kemana-mana ini. Oke, Udah asal juga. mungkin kalian juga bisa komen Iya. pengalaman seru kalian ketika Ke K-pop gitu. Terus nggak sih atau hikmah yang bisa Iya, kalian bisa ambil ambil. ketika K-pop. Salah satunya aku juga belajar attitude. Karena kan mereka sangat menjaga attitude iya, ya, bener, gitu. bener. Jadi kayak gimana nih cara Iya. attitude-nya gitu. Coba Iya. belajar dengan baik. Hikmahnya aku kayaknya ini deh, aku jadi bisa belajar bahasa asing deh. Iya benar. Annyeong gitu. Aku juga gara-gara waktu itu ngikutin Icon, aku jadi bener-bener mengulik Hangul. Ya, Autodidak sendiri, bener-bener sendiri. Jadi kayak Real, keren, sedikit keren. bisa baca-baca Hangul. Keren. Ya itu dia lah hikmahnya tentang K-pop ya. Mungkin sebenarnya kita mau ngomongin topik tentang ada apa dengan K-pop sekarang ya Iya. gitu sebenarnya, karena memang mungkin salah satu yang bikin aku juga agak malas nge-K-pop atau misalnya nge-scroll X gitu ya, agak membatasi karena memang cukup sering banget perdebatan antara fandom gitu, Iya. kayak hal-hal kecil ya mungkin bagi orang itu penting karena kita nggak tahu ya pendapat orang, tapi kalau bagi aku kayak kenapa kita harus sampai segitunya, padahal kita kayak cuma penikmat lagu dan Iya. ya kayak ya mereka ya udah jadi mereka sebagai orang musik, gimana sih maksudnya Orang ya, musik. bukan Ini kali apa aku ngeliatnya masa gini Nam, jadi apa mungkin karena saat itu kita masih bocil dan sekarang kita kondisinya udah lumayan gede dan ngeliat kondisinya mereka yang ngewar-ngewar gak jelas gitu mungkin ya mereka ya di masa kita itu juga saat itu sama. Iya, bener sih, tapi enggak ya bener sih, Bisa jadi kan? bisa jadi Ya udah sebagai penikmat musik aja, sebagai yang apa ya? Ya sebagai rakyat biasa ini. Ya nggak jangan terlalu diinin lah. Iya, benar. Jangan terlalu diituin lah. Iya, pokoknya teman-teman mungkin pesannya juga salah satunya teman-teman kalau misalnya emang K-pop atau ngefans ke seseorang, Ngefan baik selain K-pop ya, maksudnya ngefans ke ngefans siapapun jangan sampai denial dan ya pokoknya ya udah jangan terlalu berlebihan gitu, karena kalau bahasa kasarnya orang luar kayak dia tahu kita hidup juga nggak tahu, belum tahu gitu kan. Iya. Tapi kalau mungkin ada beberapa yang tahu, sebenarnya juga lucu. Jangan deh ini. Pokoknya pesannya ya tadi jangan terlalu berlebihan Iya. sama terhadap fans sesuatu, karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Sehingga kalau menunjukkan kekurangan juga jangan terlalu kaget, makanya kayak ya udah ya namanya juga manusia gitu, pasti ada kesalahan dan kekurangan, dan jangan denial juga ya teman. K-pop sewajarnya saja. Iya, Sewajarnya fans aja lah Kak. Iya. Itulah nasihat dari Para K-popers zaman dulu ini. Oke, see you. Oke, Cukup terima ya, kasih. teman. Terima kasih sudah menonton. Iya, terima kasih. Jangan lupa komen-komen kalau teman-teman mau ngebahas sesuatu. Iya. Boleh banget komen-komen di bawah. Boleh. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe dan Share. Share ya boleh. Share dan tungguin video kita selanjutnya. Oke, see you in the See you next next video. video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bye. 하루만 너와 내가 함께 할 수 있다면